Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu dalam satu tayangan yang dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai rangkaian ibadah online yang akan kita laksanakan kembali pada hari ini. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan ibadah kita secara online pada hari ini, siapkan hati dan pikiran Bapak Ibu dan arahkan kepada Tuhan, sehingga melalui ibadah pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian boleh diberkati, boleh dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan segala sesuatunya. Dan pada hari ini kembali kami akan melaksanakan ibadah kami secara online. Meskipun ibadah kami bukan secara langsung, kami dapat bertemu pribadi lepas pribadi, namun itu tidak mengurangi kerinduan kami akan Tuhan untuk melaksanakan ibadah kami secara online. Karena kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah hadirat Tuhan dicurahkan, dinyatakan atas kami, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas kami juga. Berkati seluruh yang terlibat mengambil bagian di dalam pelayanan, urapi dan Tuhan pakai. Berkati juga seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini melalui tayangan YouTube yang dibagikan. Tuhan memberkati juga, Tuhan mengurapi. Dan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami yang tertuju dan terarah hanya kepada Tuhan, sehingga melalui ibadah ini kami boleh mendapatkan berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, penghiburan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah kami serahkan semua dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin.
Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang kekasih sudah diberkati melalui pujian yang kita naikkan bersama-sama pada hari ini. Karena saya percaya benar dikatakan oleh firman Tuhan bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan bagi kita. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang berdaulat, berkuasa atas setiap kehidupan kita. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Dan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama ini, yang akan disampaikan oleh khotbah saya ini, sebelum kita pelajari, kita akan terlebih dahulu berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Mari tundukkan kepala kembali dan kita akan berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami terlalu yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja yang berkuasa, yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Sehingga segala hal yang datang dan terjadi di dalam hidup kami, kami tidak takut karena kami percaya bahwa Yesus ada atas hidup kami. Oleh karena itu pada hari ini kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, sehingga ketika firman Tuhan yang kami pelajari, yang kami dengar pada hari ini, mulai khotbah yang disampaikan pada hari ini, benar-benar firman Tuhan ini boleh tertanam di hati kami, bukan hanya di pikiran kami. Karena ketika tertanam di pikiran kami, itu hanya mengisi, menambah pengetahuan kami, sehingga terkadang membuat kami menjadi sombong. Tetapi biarlah firman Tuhan ini tertanam di hati kami, sehingga waktu firman itu tertanam di hati kami, menandakan bahwa kami mempercayai bahwa Tuhan berdaulat, berkuasa atas hidup kami. Berkati sekali lagi firman Tuhan yang kami pelajari bersama-sama pada hari ini. Urapi umat Tuhan, urapi hamba, berikan hikmat pengertian, pemahaman yang benar, dan Roh Kudus yang menuntun. Sehingga yang keluar dari bibir mulut lidah hamba itu berasal dari isi hati Tuhan, bukan pikiran manusia hamba yang terbatas. Sembunyikan nama di belakang salib Kristus, sehingga Yesus yang layak menerima pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun yang mengganggu, mengintimidasi kami di saat kami belajar firman Tuhan ini, tolak katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan hari ini. Sama-sama yang siap katakan amin. Baik Bapak Ibu, mari bersama-sama kita akan buka di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Ya, kitab Bilangan pasal yang ke-13. Mari buka di dalam Alkitab atau kitab Alkitabnya. Bilangan pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang seterusnya yang akan saya bacakan. Hanya beberapa ayat saya bacakan, nanti Bapak Ibu bisa baca dengan perlahan di situ. Baik, saya akan bacakan tentang ke-12 pengintai dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang.
semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka dari suku-suku mereka. Saya sebutkan aja yang ayat yang ke-6. Yang ada di situ adalah ayat yang ke-6 dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefun. Langsung kita lompat ke ayat yang ke-16. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa. Ini dari Kaleb sampai Guel bin Maki, ini ada 11 orang. Ditambah lagi satu untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun, yaitu Yosua. Hosea bin Nun yaitu Yosua. Ayat yang ke-17. Maka Musa menyuruh, berarti udah 12 orang yang mengintai, termasuk Yosua di situ. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju Hamat, dan seterusnya. Kemudian ayat yang ke-25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian di negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesi, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ayat 27, simak. Mereka menceritakan kepadanya, yaitu Musa dan Harun, kepada bangsa Israel, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa, sekali lagi, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Kaleb nih di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, yaitu 10 orang bersama-sama dengan Kaleb dan Yosua, berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, yaitu 10 pengintai ini, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ini kabar busuknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakan, berarti seperti raksasa, seperti Goliat mungkin. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami, dikatakan seperti belalang, melihat diri sendiri. Dan anggapan mereka bahwa orang-orang ini juga menganggap mereka seperti belalang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, maka judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan oleh khotbah saya pada hari ini, saya beri judul optimis. Sekali lagi saya beri judul optimis. Optimis artinya adalah orang-orang yang selalu berpengharapan
atau orang-orang yang selalu berpandangan baik di dalam menghadapi segala hal yang datang dan terjadi di dalam kehidupan ini. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan di dalam Bilangan 13 ini, ayat pertama dan ayat yang seterusnya, ternyata di situ kita dapat melihat ada perbedaan antara hidup orang yang pesimis dan hidup orang yang optimis. Ada perbedaan. Contohnya Kaleb dan Yosua serta 10 pengintai lainnya. Mereka memiliki perbedaan, ya kan, cara hidup. Yang satu pesimis, satu kelompok pesimis, yang satu kelompok optimis. Nah, di dalam kitab Bilangan 13 ini yang kita baca, Musa kan mengutus 12 orang pengintai untuk masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah untuk direbut. Namun di antara 12 pengintai ini kita melihat ada 10 pengintai yang pesimis, dan hanya 2 pengintai saja atau 2 orang saja pengintai ini yang optimis. Yang pertama adalah Yosua dan Kaleb. Nah, Yosua dan Kaleb ini mempertahankan sikap yang optimis yang ada pada diri mereka di hadapan segenap bangsa Israel, segenap umat Tuhan pada saat itu, termasuk Musa dan Harun. Nah, waktu mereka mempertahankan sikap yang optimis ini, akhirnya apa yang terjadi? Hampir-hampir mereka dirajam sampai mati oleh bangsa Israel karena terpengaruh, karena terprovokasi dengan sikap yang pesimis dari 10 orang pengintai yang dikirimkan oleh Musa bersama dengan mereka. Namun apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan melindungi mereka, kemuliaan Tuhan menaungi, yaitu Yosua dan Kaleb. Sehingga pada akhirnya, kalau kita melihat akhir daripada kehidupan 12 pengintai ini, yang 10 pengintai dan serta generasi mereka tidak diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, untuk merebut tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi melainkan kita melihat hanya 2 orang ini, yaitu Yosua dan Kaleb. Di mana akhir hidup mereka masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Mereka merebut tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah, yang dikatakan hanya generasi Yosua dan Kaleb. Padahal kita lihat kurang lebih sekitar 650.000 orang, 650.000 bangsa Israel pada saat itu. Yang apa? Dalam generasi Yosua dan Kaleb, yang mereka adalah orang-orang yang optimis, sehingga dikatakan mereka masuk ke dalam tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk menjadi milik pusaka mereka sampai keturunan mereka, bahkan sampai dengan saat sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah orang-orang yang optimis. Maka ketika Bapak Ibu menjadi orang yang optimis, orang yang berpengharapan, orang yang berpandangan baik terhadap hal yang datang di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, maka saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian akan menjadi orang-orang yang berhasil, bahkan orang-orang yang lebih berhasil di tahun ini maupun di tahun-tahun yang akan datang. Meskipun sepertinya tahun yang lalu, tahun yang ini kita tidak melihat adanya peluang untuk kita memperoleh keberhasilan itu, tetapi harus optimis, artinya harus berpengharapan, harus yakin, harus berpandangan baik bahwa Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang berhasil di tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, langkah-langkah apa sih yang harus kita ambil? Tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi, atau untuk kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan yang optimis seperti halnya Yosua dan Kaleb? Langkah atau tindakan yang harus kita ambil untuk menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang optimis, yang pertama yaitu kita harus mengembangkan cara berpikir yang positif. Mengembangkan cara berpikir atau pola berpikir yang positif. Nah, mengembangkan cara berpikir atau pola berpikir yang positif adalah suatu usaha, suatu cara atau suatu langkah
untuk kita dapat menghilangkan pikiran-pikiran negatif, yaitu pikiran-pikiran tentang kegagalan-kegagalan yang kita alami di masa lalu, pikiran-pikiran tentang ketakutan-ketakutan kita untuk yang akan datang, dan kekhawatiran-kekhawatiran kita akan ketidakberhasilan di yang akan datang, masa yang akan datang, atau karena impian-impian kita yang belum tercapai di masa yang lalu. Jadi kita harus menghilangkan pikiran-pikiran tentang kegagalan, ketakutan, kekhawatiran karena ketidakberhasilan di masa yang lalu, atau karena impian-impian kita yang tidak tercapai, yang tidak terjadi dalam kehidupan kita, melainkan kita harus lebih percaya. Sekali lagi, percaya kepada perkataan firman Tuhan. Kita harus percaya kepada perkataan Alkitab yang adalah perkataan Tuhan. Kita harus percaya kepada Alkitab, kepada perkataan firman Tuhan yang positif, yang membangun kita, yang mendorong kita, memotivasi kita untuk kita memiliki, yaitu pengharapan, memiliki pandangan yang baik di dalam hidup ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang optimis, bukan orang-orang yang pesimis. Cara atau pola berpikir positif adalah menyangkut keyakinan di dalam diri kita. Keyakinan di dalam diri kita bahwa Tuhan itu mempunyai rencana-rencana. Tuhan mempunyai rencana-rencana yang besar di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan mempunyai rencana-rencana yang memberikan, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang penuh pengharapan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada saya, kepada kita semua, anak-anaknya, kepada kita orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Makanya di dalam Yeremia 29 ayat 11 dengan jelas firman Tuhan di situ mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, dikatakan firman Tuhan, mengenai saudara, mengenai saya, mengenai kita semua. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu, kepada saudara sekalian, kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada kita semua, memberikan kepada kita, yaitu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi, memberikan apa? Hari depan yang penuh harapan. Kepada siapa? Kepada saudara sekalian, kepada saya, kepada kita semua. Nah, pola berpikir positif adalah pola pikir yang percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bahkan dalam kegagalan sekalipun. Kita percaya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu anak-anaknya, orang yang percaya kepada Yesus. Itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ayub mengatakan di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang 21 ayat ke-21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Ayub. Dan waktu Ayub mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, bukan berarti Ayub dalam situasi kondisi keadaan yang nyaman, dalam situasi kondisi keadaan yang masih dalam keadaan kecukupan, melainkan Ayub mengucapkan kata-kata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini dikatakan Ayub pada saat dia mengalami kesusahan dan penderitaan dalam tingkat yang tinggi. Kesusahan, penderitaan yang tingkat tinggi, bukan yang biasa-biasa. Kita mungkin karena kesulitan keuangan saat ini, mau makan sulit, ya kan? Tapi kita masih punya pakaian, kita masih ada tempat tinggal, masih ada kendaraan, masih bisa berusaha untuk bekerja, untuk mencari hal yang lain agar itu dapat memenuhi kehidupan kita. Nah, Ayub, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Ayub, Bapak Ibu bisa melihat penderitaan, kesulitan, kesusahan yang dialami oleh Ayub tingkat tinggi. Harta nggak punya, anak-anak udah nggak punya, mati semua. Istri meninggalkan, sahabat-sahabatnya malah menghakimi dia, meninggalkan dia. Bahkan pakaian pun tidak dipergunakan yang indah di dalam tubuh, di tubuhnya. Dia hanya menggunakan mungkin bagian-bagian bawah saja yang menutupinya.
Selebihnya tidak menggunakan pakaian yang menutupi tubuhnya. Karena apa? Dia mengalami penderitaan, sakit gatal yang begitu luar biasa yang dikatakan firman Tuhan. Bahkan dia memecahkan beling, menggaruk dengan beling itu pada tubuhnya dan berguling-guling di debu untuk menghilangkan rasa gatal itu. Ini penderitaan yang sangat-sangat tingkat tinggi, saudara. Ada di antara Bapak Ibu mengalami seperti Ayub? Saya rasa nggak ada. Berani? Saya rasa nggak ada yang berani. Begitu juga saya. Ini kesusahan, kesulitan, penderitaan tingkat tinggi yang dialami oleh seorang yang bernama Ayub. Nah, dari perkataan Ayub ini ada dua hal yang saya dapat. Ada dua hal yang saya dapatkan dari perkataan Ayub ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Yang pertama adalah reaksi Ayub ketika dia menghadapi penderitaan, ketika dia menghadapi kesusahan, ketika dia menghadapi persoalan masalah. Yang mana waktu dia menghadapi itu dia berpikiran yang positif tentang Allah. Dia berpikiran yang benar tentang Allah. Dia tidak berpikiran yang negatif, dia berpikiran yang jahat tentang Allah. Bahkan dia tidak mempersalahkan Allah. Makanya dikatakan ada seorang yang bernama Ayub di tanah Uz. Dia adalah orang yang saleh dan takut akan Allah. Saleh dan takut akan Allah. Saleh artinya Yazer, dalam bahasa Ibrani Yazer. Yazer yang artinya adalah penggaris. Penggaris itu lurus, nggak bengkok-bengkok, lurus. Itulah hidupnya Ayub, lurus, tidak bengkok, tidak neko-neko, tidak toleransi. Dia lurus, maka dikatakan takut akan Allah karena hidupnya lurus. Reaksi Ayub waktu menghadapi kesulitan tingkat tinggi ini, dia tidak berpikiran yang negatif tentang Allah. Dia tidak berpandangan yang buruk tentang Allah, tetapi positif dan baik, optimis, berpengharapan, dan berpandangan baik kepada Allah tentang hal yang dihadapi dan terjadi dalam hidupnya. Nah, pertanyaannya, reaksi kita bagaimana ketika kita menghadapi sebuah masalah dan persoalan? Reaksi kita itu sangatlah penting. Karena itu yang menentukan untuk kita dapat berpikir positif, berpikir bukan yang negatif. Reaksi kita itu menentukan ketika kita menghadapi suatu masalah persoalan. Itu sangat penting reaksi kita. Apakah reaksi kita berpikir yang positif atau negatif tentang persoalan masalah yang datang dan terjadi di dalam hidup kita, bahkan yang sedang kita hadapi mungkin saat ini. Apakah reaksi kita positif atau negatif? Atau tetap optimis atau pesimis? Saudara lihat bangsa Israel, reaksi mereka dari 10 pengintai, dari 12 ini, 10 pengintai ini, reaksi mereka waktu mereka melihat di tanah yang diperintahkan oleh Musa untuk mereka mengintai menjadi tanah yang dijanjikan oleh Allah. Reaksi mereka negatif. Bahkan dari reaksi mereka negatif yang pesimis ini, mereka tularkan kepada bangsa Israel. Tidak mungkin dikatakan seperti itu. Coba Bapak Ibu baca, lihat. Juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Seperti apa? Seperti belalang. Bayangkan itu. Ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Memberitakan kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Karena reaksi daripada 10 pengintai ini adalah negatif, pesimis. Apakah reaksi kita mau seperti 10 pengintai ini, atau reaksi kita mau seperti kedua pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, yaitu positif dan optimis? Itu yang pertama yang saya dapat dari perkataan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Yang kedua yang saya dapat dari perkataan Ayub ini, tidak hanya reaksi, tetapi percaya. Ayub percaya kepada Allah yang hidup. Ayub percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Ayub percaya kepada Allah yang memelihara hidupnya, yang sudah memberkati hidupnya. Ayub percaya, sehingga pada waktu yang menghadapi masalah, menghadapi suatu kesulitan tingkat tinggi yang datang dan terjadi dalam kehidupannya, dia menganggap itu sebagai sebuah proses pembentukan
bagi dirinya. Untuk apa? Untuk dapat menerima yang terbaik daripada Allah, menerima yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya daripada Allah. Dia percaya. Nah, sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, hendaknya ketika Bapak Ibu saudara sekalian menghadapi yang namanya masalah, menghadapi yang namanya persoalan, menghadapi yang namanya kesulitan-kesulitan yang datang dan terjadi, menghadapi musibah yang datang dan terjadi di dalam hidup Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus menganggap itu sebagai sebuah proses pembentukan bagi Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk Bapak Ibu dapat menerima yang terbaik daripada Tuhan. Katakan amin. Untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Dan ini yang dialami oleh Ayub, sehingga Ayub mengatakan apa? Dia mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia maaf Bapak Ibu, saya akan bacakan ya, biar nggak salah. Firman Tuhan mengatakan gini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Di dalam Ayub 23 ayat 10. Ia tahu, yaitu Allah tahu jalan hidup Ayub. Seandainya dikatakan Allah menguji Ayub, Ayub akan timbul seperti emas. Nah, seharusnya ini juga yang menjadi perkataan atau menjadi suatu hal yang membangkitkan semangat kita, sehingga kita mengatakan juga seperti apa yang dikatakan, seperti apa yang diucapkan oleh Ayub waktu kita mengalami sebuah proses pada saat ini. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami kesulitan, mengalami kekeringan karena wabah yang sedang merebak, pandemi ini yang membuat kita sulit untuk bergerak, sulit untuk lebih lagi maju. Nah, harusnya kita juga dapat berkata seperti apa yang dikatakan oleh Ayub ini sebagai sebuah proses. Karena Yesus tahu jalan hidupku, seandainya Yesus menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, saya mau katakan, programlah pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Programlah pikiran Bapak Ibu untuk suatu keberhasilan, bukan ketakutan. Amin. Programlah pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian ketika mengalami sebuah proses, mengalami sebuah ujian, mengalami sebuah cobaan yang datang dan terjadi di kehidupan Bapak Ibu atas izin Tuhan itu. Programlah pikiran Bapak Ibu bahwa itu suatu keberhasilan yang tertunda daripada ketakutan. Yang kedua adalah optimis. Langkah-langkah apa yang harus kita ambil atau yang harus kita lakukan untuk kita menjadi orang-orang Kristen yang optimis, bukan pesimis. Optimis ya artinya orang yang selalu berpengharapan, orang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal atau segala situasi yang datang dan terjadi di dalam hidup ini. Yang kedua, tidak hanya mengembangkan cara pikir yang positif. Yang kedua juga kita harus kembangkan visi kita. Artinya jangan berpedoman kepada kegagalan. Mengapa? Karena kegagalan dikatakan adalah keberhasilan yang tertunda. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Nah, karena ini sebagai suatu keberhasilan yang tertunda, saya mau katakan jangan takut untuk membuat target atau impian-impian saudara. Jangan takut. Mungkin karena saudara telah mengalami kegagalan atau impian saudara yang tidak tercapai di tahun-tahun yang lalu. Nah, makanya jangan takut untuk membuat lagi impian, target-target saudara itu. Jangan takut. Kembangkan visi saudara, target saudara. Jangan takut saudara. Karena pikiran-pikiran kegagalan, ketakutan itu akan membuat saudara menjadi orang yang semakin gagal, bertambah gagal. Tetapi kembangkan visi saudara dan buatlah impian yang lain buat saudara. Apabila satu impian saudara ini tidak tercapai, buatlah impian-impian yang baru lagi. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena Tuhan mempunyai begitu banyak persediaan buat saudara. Tuhan bisa memberikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian lebih dari apa yang Bapak Ibu saudara sekalian pikirkan, lebih daripada apa yang Bapak Ibu minta dan doakan.
Tuhan bisa memberikan lebih karena dia mempunyai persediaan yang begitu banyak bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Artinya di sini bahwa Tuhan itu bisa memberikan kepada kita dengan lebih banyak lagi. Bila kita hanya memikirkan kegagalan, bila kita hanya memikirkan kesedihan, karena kita merenungkan kerugian-kerugian yang kita alami, maka kita akan mengasihani diri sendiri. Dan akhirnya kita menjadi orang yang depresi, stres, menjadi orang yang pesimis. Maka tidak akan pernah, saya mau katakan, saudara akan melihat yang namanya pertolongan Tuhan, melihat yang namanya keajaiban Tuhan, melihat yang namanya mujizat Tuhan datang dan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan mendengarkan pendapat orang yang negatif. Seperti 10 pengintai ini bangsa Israel, mereka terpengaruh dengan perkataan negatif. Jangan mendengarkan pendapat orang yang negatif, perkataan-perkataan orang yang negatif tentang diri Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkinlah kamu, tidak mungkin kamu diberkati, tidak mungkin ada jalan keluar, tidak mungkin ada harapan, tidak mungkin kamu disembuhkan dari penyakitmu, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Inilah yang diperkatakan oleh 10 pengintai. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, percayalah kepada perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan optimislah, berpengharapanlah. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, akan lebih berhasil di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian di tahun ini, bahkan di tahun-tahun yang akan datang. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian lihat orang-orang yang mengalami cacat fisik secara fisik, ya, mereka mengalami cacat fisik, tetapi mereka dengan mengalami cacat fisik ini tidak membatasi mereka untuk mereka berkarir, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sukses, mereka menjadi orang-orang yang maju, mereka menjadi orang-orang yang berkembang, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Seperti kita melihat ada 4 orang yang saya ambil. Kalau saya mau lihat sih terlalu banyak, tapi 4 orang aja yang ini cukup dikenal. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat, browsing di internet pun bisa Bapak Ibu lihat, Stephen Hawking. Stephen Hawking dia adalah orang yang sangat jenius, meskipun dia hidup dengan mengalami kekurangan secara fisik, yaitu dia mengalami suatu penyakit, yaitu menderita sakit motor neuron, atau dikatakan dia kehilangan kemampuan untuk berbicara sewaktu dia muda, kehilangan kemampuan berbicara sewaktu ia muda. Tetapi dia tetap terus belajar dan belajar serta bekerja keras untuk apa? Untuk membuktikan. Jadi keterbatasannya tidak membatasi dia. Dia terus belajar dan dia berusaha untuk membuktikan dengan bekerja keras, sehingga dia membuktikan teori yang ada, teori yang dia temukan, sehingga dia membuktikan teori yang dia temukan. Nah, teori yang ditemukan oleh Stephen Hawking ini adalah suatu teori yang kontroversial. Pada saat itu kontroversial. Saudara pasti tahu. Pertama, teori Big Bang. Kedua, teori kuantum. Ketiga, yaitu radiasi Hawking. Ini yang ditemukan dia. Jadi, keterbatasan secara fisiknya itu tidak membatasi dia untuk dia berhasil, untuk dia berkarya, untuk dia bekerja keras, untuk dia berusaha, sehingga dia menemukan 3 teori yang kontroversial ini. Teori Big Bang, teori kuantum, dan radiasi Hawking. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu melihat fisiknya, dia seorang yang duduk hanya di kursi roda, mengalami begitu luar biasa. Kalau Bapak Ibu melihat yang tidak mungkin, tapi bisa menjadi mungkin. Ini yang terjadi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan perkataan negatif dari orang-orang tentang diri mereka, tapi mereka terus membuktikan bahwa mereka mampu, mereka bisa dengan keterbatasan itu. Dan keterbatasan itu tidak membatasi mereka untuk melangkah maju, berkembang, dan menjadi sukses. Nick Vujicic, Bapak Ibu tahu Nick Vujicic? Dia lahir dengan penyakit yang namanya penyakit genetik yang langka. Saya nggak tahu nama penyakitnya apa, tapi lahir dengan penyakit genetik yang langka. Tapi itu tidak membatasi dia untuk menjadi seorang yang berhasil. Dia berhasil, dia bertahan hidup sampai dengan saat ini.
dengan tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tapi dia bisa berhasil bahkan membina keluarga rumah tangga kecil yang sudah dikaruniai oleh Tuhan dengan beberapa anak. Nick Vujicic, bayangkan saudara, kalau Bapak Ibu saudara sekalian lihat Nick Vujicic ini, dia sudah menginspirasi jutaan orang. Bahkan dia menjadi pembicara-pembicara yang memotivasi banyak orang-orang muda, anak-anak muda. Dia menjadi pembicara yang memotivasi, membangkitkan semangat untuk membuat anak-anak muda juga tetap optimis pada hidup ini, berpengharapan, berpandangan baik ke depan pada kehidupan ini. Nah, inilah orang yang kedua yang Bapak Ibu bisa lihat, yang mereka menjadi orang-orang yang sangat sukses dan berhasil. Dengan cacat fisik itu tidak membatasi mereka. Nick Vujicic bahkan tidak hanya sebagai pembicara terkenal, motivator terkenal, tetapi dia juga sebagai pengkhotbah juga terkenal. Jangan salah saudara, itu yang terjadi. Yang ketiga, ini kan saya ambil 4, yang ketiga, yaitu tidak hanya Stephen Hawking, Nick Vujicic, tetapi Marlee Matlin. Nah, Marlee Matlin ini menderita yaitu yang namanya tunarungu. Tunarungu berarti dia tidak bisa mendengar. Berarti saudaranya tunawicara, ya kan? Kalau orang tuli kan pasti tidak bisa ngomong. Nah, kalau saya pikir mungkin tunarungu ini diambil akar katanya dari bahasa Jawa, saudara. Ora krungu, mungkin gitu ya. Ora krungu. Bercanda saudara, hanya bercanda aja. Nah, tunarungu. Marlee Matlin menderita tunarungu, yaitu tidak bisa mendengar, otomatis tidak bisa berbicara. Tetapi keterbatasan dia tidak menghalangi dia untuk berhasil, untuk melangkah maju, meraih impian, meraih cita-citanya. Akhirnya apa yang terjadi? Marlee Matlin ini menjadi seorang aktris atau menjadi selebriti yang berhasil meraih piala Oscar dengan kategori artis terbaik. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, tunarungu tapi memperoleh piala Oscar untuk kategori artis terbaik. Luar biasa nggak? Yang keempat, yang terakhir adalah Jamie Brewer. Namanya Jamie Brewer. Jamie Brewer adalah seorang artis dan sekaligus model. Artis sekaligus jadi model di Amerika. Yang memiliki Amerika atau apa ya, lupa saya. Pokoknya artis dan sekaligus model lah. Dia memiliki keterbelakangan mental, saudara. Kayak orang apa ya namanya itu? Keterbelakangan mental itu apa? Orang autis ya. Itu keterbelakangan mental tuh. Kayak orang idiot atau orang autis ya, saya kurang ngerti lah. Tapi yang jelas dia mengalami yang namanya keterbelakangan mental. Tetapi dengan keterbelakangan mental yang dialami oleh Jamie Brewer ini, itu tidak menjadi penghalang bagi dia. Itu tidak menjadi penghambat bagi dia untuk apa? Untuk terus berkarya di dalam hidupnya, untuk terus maju di dalam hidupnya. Perkataan orang kiri kanan muka belakang itu tidak mematahkan semangat dia untuk terus maju, mencapai apa yang menjadi impiannya, mencapai apa yang menjadi harapan-harapannya di dalam hidupnya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, itu dia yang penghalang. Nah, ada banyak lagi orang-orang yang cacat dan berkebutuhan khusus, namun mereka menjadi orang-orang yang sangat sukses dan berhasil di dalam hidup mereka. Mereka tidak mendengarkan pendapat orang, mereka tidak mendengarkan perkataan orang yang negatif tentang diri mereka. Mereka terus maju. Makanya akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sangat berhasil dan menjadi orang-orang yang sukses, bahkan orang-orang ternama pada saat ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara sekalian, Bapak Ibu? Pertanyaannya, bagaimana dengan Bapak Ibu saudara sekalian? Apakah masih mau menjadi orang-orang yang pesimis, bukan optimis? Apakah masih mau menjadi orang-orang yang berpikiran negatif tentang diri sendiri atau positif? Oleh karena itu, kembangkanlah visi Bapak Ibu. Miliki impian satu gagal, miliki impian yang baru sampai Bapak Ibu mencapai impian itu. Jangan dengarkan perkataan orang lain, jangan dengarkan omongan-omongan orang lain. Sama seperti halnya saya pernah mendengarkan satu ilustrasi, yaitu ilustrasi tentang katak tuli, katak yang tunarungu. Waktu katak ini masuk dalam sebuah kolam, waktu dia masuk dalam sebuah kolam,
Kemudian kata-kata yang lain datang di pinggiran kolam itu, mengatakan kepada dia waktu dia melompat terus berusaha, tidak mungkin, tidak akan berhasil, kamu tidak akan bisa, ini terlalu jauh, ini terlalu tinggi, mustahil, kamu gak akan bisa. Karena dia tunarungu, tuli, tidak mendengarkan. Jadi perkataan yang negatif dianggap satu perkataan yang positif bagi dia. Akhirnya apa? Dia terus berusaha melompat, pada akhirnya apa yang terjadi? Dia berhasil keluar dari kolam tersebut, melompat dengan ketinggian yang tidak mungkin, ketinggian yang mustahil. Akhirnya dia bisa mencapai sampai keluar dari kolam tersebut. Saya tidak bisa menceritakan yang lebih bagus lagi, tapi itu yang saya pernah dengarkan. Ini ilustrasi gambaran seperti katak tuli, katak yang tunarungu tidak bisa mendengarkan. Janganlah saudara mau mendengarkan perkataan-perkataan negatif dari orang lain tentang saudara. Tutup telinga saudara, tapi dengarkanlah perkataan firman Tuhan. Kembangkan visi saudara, impian saudara ke depan bersama dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah orang yang selalu berpengharapan, berpandangan baik dalam menghadapi segala sesuatu yang datang terjalan hidup ini, atau optimis. Langkah yang harus kita ambil, yang harus kita lakukan menjadi orang-orang yang optimis, tidak hanya kita mengembangkan cara berpikir yang positif, kembangkan visi kita, tetapi yang ketiga, tingkatkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tingkatkan pengharapan kita. Nah, pengharapan adalah pertemuan antara impian dan keyakinan. Itu yang dikatakan oleh Joel Osteen. Pengharapan adalah pertemuan antara impian dan keyakinan. Nah, maka dari itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui perkataan Joel Osteen ini, saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan berharap kepada manusia. Sekali lagi, jangan berharap kepada manusia. Mengapa? Karena manusia itu terbatas. Kemampuan dan kekuatan kita juga sebagai manusia itu terbatas. Tetapi saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, berharaplah kepada Tuhan. Sekali lagi, berharaplah hanya kepada Tuhan. Katakan kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian, berharaplah kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Mengapa? Karena dengan jelas firman Tuhan di dalam Yeremia 2 ayat 22, di situ mengatakan, jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih dari embusan nafas, dan ia sebagai apakah ia dapat dianggap. Jadi jangan berharap kepada manusia yang dikatakan oleh Yesaya 2 ayat 22, dan Yeremia pasal 17 ayat 5 juga mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini sangat berkaitan. Jangan berharap kepada manusia, karena kalau berharap kepada manusia, mengandalkan manusia, berarti itu adalah orang yang terkutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau mengandalkan manusia, dan terkutuklah orang yang mengandalkannya. Tetapi andalkanlah Tuhan. Sekali lagi saya mau mendorong Bapak Ibu, dalam masa kesukaran, masa sulit seperti saat sekarang ini, mari datang kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan kekuatan pribadi, terbatas. Bukan berarti kita diam, tidak bekerja, tidak berbuat, tidak bertindak. Kita berbuat, bertindak, tetapi sisanya selebihnya serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak. Itulah namanya kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran kita, logika kita. Jangan mengandalkan orang lain. Jangan mengandalkan koneksi-koneksi kita, tetapi andalkanlah Tuhan yang dapat melakukan segala hal. Karena waktu kita mengandalkan manusia, firman Tuhan dengan sekarang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuk, firman Tuhan katakan. Bukan saya katakan, firman Tuhan katakan. Nah, oleh karena itu, andalkanlah Tuhan. Nah, untuk kita mengandalkan Tuhan ini, kita perlu meningkatkan yang namanya pengharapan kita. Kita perlu meningkatkan pengharapan kita kepada Tuhan. Bagaimana sih caranya kita meningkatkan pengharapan kita itu kepada Tuhan? Yang pertama, cara untuk kita meningkatkan pengharapan kita kepada Tuhan itu, kita harus memiliki yang namanya kedekatan dengan Tuhan. Memiliki kedekatan dengan Tuhan ini tidak hanya kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, tetapi memiliki kedekatan dengan Tuhan, menjadikan Tuhan itu seperti sahabat dengan kita. Apapun yang harus kita lakukan, apapun yang kita perbuat, keputusan-keputusan yang kita ambil, kita komunikasikan terlebih dahulu dengan Tuhan. Kita sampaikan terlebih dulu dengan Tuhan. Tuhan, apa yang
Disitulah kita melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Bukan yang pertama kita komunikasikan dengan manusia, tetapi yang pertama kita komunikasikan dengan Tuhan. Baru kita sharing dengan orang-orang yang ada terdekat dengan kita, yang tentunya mereka adalah orang-orang yang optimis, bukan pesimis. Orang-orang yang akan berpandangan yang positif, bukan negatif. Berkata-kata yang membangun, bukan yang menjatuhkan. Seperti 10 pengintai, beda dengan 2 pengintai, Yosua dan Kaleb. Miliki kedekatan dengan Tuhan, saudara. Yang kedua, untuk meningkatkan pengharapan kita, caranya tidak hanya memiliki kedekatan dengan Tuhan, tapi mari kita terus menerus untuk apa? Membawa setiap impian-impian kita, visi kita ke depan, kita bawa kepada Tuhan di dalam doa dan penyerahan secara total kepada Tuhan. Maka waktu kita datang membawa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dan akan membawa kita mencapai setiap impian-impian dan harapan kita ke depan. Katakan amin. Yang ketiga, caranya bagaimana untuk meningkatkan pengharapan kita kepada Tuhan? Caranya tidak hanya memiliki kedekatan dengan Tuhan, terus menerus membawa impian kita kepada Tuhan di dalam doa. Yang ketiga, percayalah. Ini sangat penting. Percayalah bukan di pikiran, percaya tuh di hati. Tuhan gak mau saudara hanya percaya di pikiran. Percaya di pikiran berarti saudara mengisi pengetahuan di pikiran saudara. Waktu saudara mengisi pengetahuan saudara, akhirnya apa? Membuat saudara menjadi orang-orang yang sombong, merasa orang yang tahu, jadi sok tahu. Tapi sekali lagi, percaya itu di dalam hati, percaya kepada Tuhan, sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Yang menandakan bahwa saudara tidak mampu tanpa Tuhan. Percaya sepenuhnya itu di dalam hati, bukan di pikiran. Di pikiran itu akan berlalu. Sama firman Tuhan, saudara percaya kepada firman Tuhan bukan untuk ngisi pikiran, menambah pengetahuan saudara, itu akan menjadi sombong, menjadi merasa diri pintar, sok tahu akhirnya. Tetapi waktu saudara membaca firman Tuhan, saudara percaya firman Tuhan itu taruh di dalam hati saudara dan ucapkan perkataan-perkataan firman Tuhan dari mulut saudara. Maka waktu saudara percaya akan janji firman Tuhan ini, maka janji firman Tuhan ini akan digenapi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Berarti diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Diberkati saudara yang percaya kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah saudara. Nah, janji Tuhan tergenapi kepada Kaleb dan Yosua. Karena apa? Karena mereka percaya janji Tuhan untuk memberikan tanah Kanaan menjadi milik pusaka mereka. Mereka percaya, mereka yakin. Bukan mereka percaya dengan pikiran, tapi dengan hati, bahwa mereka tahu Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, yang akan menggenapi janjinya kepada mereka, dan terjadi. Itu juga akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Percaya bahwa sakit penyakit Bapak Ibu akan disembuhkan oleh Tuhan, bukan berpikir, bukan mencari pertolongan manusia dengan mengandalkan segala sesuatu. Boleh kita mencari manusia dengan berusaha dengan segala sesuatu, itu hanya cara. Tapi yang paling terpenting adalah andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Waktu saudara mengandalkan Tuhan, berarti saudara sedang mempercayai Tuhan sepenuhnya. Sakit penyakit saudara disembuhkan. Persoalan masalah saudara diberikan jalan keluar, pertolongan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi semua itu dan memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mungkin saudara pernah berharap sesuatu kepada Tuhan, tetapi saudara mungkin belum mendapatkan apa yang saudara harapkan daripada Tuhan itu. Tidak menjadi kenyataan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kecewa atas pengharapan yang belum terjadi, atas impian yang belum menjadi kenyataan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Jangan kecewa dengan Tuhan. Mungkin itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan nyatakan pasti tepat pada waktunya. Jangan kecewa dengan Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, jangan kecewa dengan Tuhan. Jangan kecewa, mengapa? Karena Tuhan itu tidak pernah gagal untuk menepati janjinya bagi umatnya. Dia tak pernah gagal. Dia, aduh lupa lagunya gimana tuh, dia tak pernah gagal. Gimana Vin lagunya Vin?
Dia tak pernah lalai kan menepati janjinya. Yang jelas bahwa firman Tuhan katakan dia tidak pernah gagal dan dia tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-janjinya bagi umatnya, bagi anak-anaknya. Namun yang menjadi masalah dan persoalan bukanlah Allah, bukanlah Tuhan yang tidak menepati janji-janjinya di dalam hidup kita. Yang menjadi persoalan, menjadi masalah bukannya Tuhan yang tidak menepati janji-janjinya di dalam hidup kita, melainkan yang menjadi penyebab, yang menjadi masalah pikiran kita, hati kita yang kurang percaya atau yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada perkataan firman-Nya. Nah, banyak orang Kristen yang percaya tapi dia tidak percaya kepada perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Yang dicari ditambahkan dulu bukan kerajaannya. Kenapa? Karena tidak percaya. Orang Kristen rajin gereja tapi nggak percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang percaya, bukan tidak percaya. Orang-orang yang sepenuhnya percaya kepada Dia, bukan kurang percaya kepada Dia. Waktu kita percaya, maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Kita akan mengalami yang namanya pertolongan-pertolongan Tuhan. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan saya dan kehidupan kita semua. Amin. Sekali lagi saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengajarkan kepada kita agar apa? Agar kita berharap hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Ingat itu, bukan manusia, bukan teknologi, bukan harta kekayaan, tetapi Tuhan mau kita hanya mengandalkan dan berharap kepada Tuhan sepenuhnya, bukan yang lain. Ingat itu. Karena Tuhan senang kalau kita hanya berharap kepadanya, menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, bukan harta kekayaan kita, bukan kekuatan kemampuan pikiran kita. Tuhan senang waktu kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan sangat senang kepada anak-anaknya yang bergantung sepenuhnya kepada Dia. Jadi Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang optimis pada masa-masa saat sekarang sulit seperti sekarang ini. Jadilah orang yang optimis dan tingkatkanlah pengharapan Bapak Ibu Saudara sekalian kepada Tuhan. Katakan amin. Kiranya ketiga hal ini, mengembangkan cara berpikir yang positif, mengembangkan visi, dan meningkatkan pengharapan kita, ini dapat menguatkan kita semua, menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini kami kembali bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan dan mengajarkan kami kembali tentang optimis, yaitu optimis adalah orang yang selalu berpengharapan atau orang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal di dalam hidup ini, baik dalam masa kesukaran, kekeringan, bahkan ketika mengalami sakit penyakit sekalipun. Tuhan mau kami selalu berpengharapan dan berpandangan baik, yaitu Tuhan mau kami menjadi anak-anak Tuhan yang optimis, bukan pesimis, dengan cara kami mengembangkan cara atau pola berpikir yang positif, dengan cara kami mengembangkan visi kami, bahkan dengan cara kami meningkatkan pengharapan kami. Karena yang paling terpenting adalah pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya mau menaruhkan harapan kami hanya kepada-Mu. Kami mau menjadi orang-orang sekali lagi yang optimis. Hamba berhenti berbicara, tetapi hamba percaya firman Tuhan akan terus berkarya di dalam kehidupan umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, dan Roh Kudus pimpin kami, tolong kami, sehingga firman Tuhan ini betul-betul hidup di dalam hidup kami. Firman Tuhan ini bukan mengisi pikiran kami untuk menambah pengetahuan kami, tetapi firman Tuhan ini tertanam di dasar hati kami yang paling dalam, sehingga membuat kami semakin mengerti apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi kerinduan-kerinduan Tuhan di dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan semua ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah kemuliaan hormat hanya untuk Yesus Kristus Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Jikalau ada Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat hari ini mempunyai keperluan khusus yang perlu doakan, saya akan berdoa. Bapak Ibu angkat tangan di hadapan Tuhan di tempat Bapak Ibu masing-masing.
Hamba berdoa Tuhan buat setiap tangan-tangan yang terangkat dan hati yang terarah kepada Tuhan. Apapun persoalan, masalah, pergumulan, tantangan yang sedang dihadapi pada saat ini, hamba berdoa Allah yang menjadi sumber pertolongan, Allah yang menjadi sumber jawaban, biarlah kiranya dinyatakan di dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dibukakan jalan dan diberkati oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Yang mempunyai persoalan masalah bahkan di dalam rumah tangga sekalipun, mari Tuhan tolong hiburkan, Tuhan berikan jalan keluar, dan Tuhan berikan kekuatan kemampuan untuk menghadapi semua itu, sehingga keluar sebagai seorang pemenang. Dan hamba berdoa, biarlah umat Tuhan tetap menjadi orang-orang yang optimis, yaitu orang-orang yang berpengharapan dan berpandangan baik atas kehidupan ini. Karena kehidupan ini adalah sebuah proses, dan di balik proses itu selalu ada upah yang daripada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah
diberkati melalui pujian dan penyembahan, bahkan melalui firman Tuhan. Dan biarlah kiranya ini boleh menguatkan Bapak Ibu sekalian, mendorong Bapak Ibu tetap memiliki pengharapan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan, bukan yang lain. Andalkanlah Yesus, andalkanlah Tuhan. Maka waktu Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, maka janji-janjinya akan digenapi di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Baik Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pada akhirnya akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini dalam doa, saya akan menyampaikan satu pengumuman kepada kita semua. Minggu ini adalah minggu terakhir, dan minggu depan tanggal 7 Maret adalah minggu pertama. Kita masih melaksanakan ibadah kita secara online, dan sekaligus kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Jadi persiapkan roti dan anggur Bapak Ibu sekalian, karena setelah firman Tuhan kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Persiapkan juga hati, pikiran, dan Bapak Ibu saudara sekalian untuk dapat menerima yang terbaik daripada Tuhan minggu yang akan datang. Amin. Baik Bapak Ibu, kita masih melaksanakan ibadah secara online karena kita melihat situasi masih belum mendukung untuk kita laksanakan secara offline di gedung gereja kita. Namun terus berdoa Bapak Ibu sekalian agar kita dapat melaksanakan ibadah kita di bulan Maret pada minggu yang terakhir atau sebelum minggu terakhir, tanggal 21 atau tanggal 28 Maret setelah hari raya Nyepi. Mari terus dukung di dalam doa, bahkan program-program gereja tolong dukung, yang mana gereja akan kita bayar kembali pada bulan Juli. Mari tolong doakan untuk dananya yang kita butuhkan masih cukup banyak, yaitu untuk kita dapat memperpanjang kontrak kita kembali 2 tahun ke depan. Dukung program gereja ini, dukung dalam doa untuk penggalian dana dan sebagainya Bapak Ibu saudara sekalian, dukung di dalam doa. Mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala dan kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita akan akhiri di dalam doa. Mari Bapak Ibu tundukkan kepalanya dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali bersyukur dan berterima kasih pada hari ini buat kasih dan kebaikan Tuhan yang melingkupi, memenuhi kehidupan kami, yang mana kasih-Nya sudah memberkati kami dengan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini yang kami laksanakan secara online. Karena kami percaya bahwa jarak itu tidak dapat membatasi untuk Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kami. Meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, kami hanya menggunakan dengan secara online, menyaksikan tayangan dalam YouTube, itu pun tidak mengurangi semangat kerinduan kami akan Tuhan, dan itu tidak mengurangi hadirat Tuhan untuk menjamah melawan kami. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat ibadah pada hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan sudah tolong dan boleh berjalan dengan tidak kurang satu apapun. Berkati semua yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini. Mari Tuhan pakai semakin hari, semakin heran untuk kemuliaan, hormat, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan berkati setiap umat Tuhan juga pada hari ini yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Dan hamba percaya berkat damai sejahtera sukacita Tuhan memenuhi. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini kami akan berdoa buat program-program gereja ke depan, yang mana saat ini kami sedang berusaha untuk melakukan penggalian dana Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga dana yang kami lakukan penggalian dana ini boleh tercukupi, tergenapi untuk kami membayar biaya kontrak kami 2 tahun ke depan Tuhan, yang masih cukup banyak kekurangannya. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, memberkati setiap kami umat Tuhan yang ada di GCA Manasih ini, sehingga waktu Tuhan memberkati kami boleh Tuhan pakai untuk menjadi selalu berkat bagi gereja Tuhan. Hamba berdoa sekali lagi, berkati setiap umat Tuhan yang ada di GCA Manasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami mengambil beban untuk janji iman, khususnya buat biaya kontrak gereja Tuhan, agar kami boleh dapat beribadah Tuhan dengan leluasa kembali di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa buat program pemerintah untuk vaksin massal yang ada buat seluruh warga Indonesia. Tuhan tolong biarlah ini boleh berjalan lancar dengan tidak kurang satu apapun, sehingga boleh berhasil. Dan ini Tuhan dapat menolong setiap kami, bangsa ini Tuhan, segenap masyarakat yang ada, untuk kami dapat bersama-sama memutus mata rantai penyebaran daripada COVID-19. Tuhan tolong kami untuk mengikuti apa yang diterapkan oleh pemerintah ini, melakukan vaksin ini. Kami memberikan diri kami untuk divaksin, untuk bekerja sama dengan pemerintah. Berkati pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berkati presiden maupun wakil presiden, dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan pada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, mari Tuhan memberkati mereka dengan takut akan Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini. Tuhan memberkati dan berikan kesatuan hati bagi kami untuk kami terus berdoa buat bangsa dan negara ini, agar bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami berdoa bersama-sama memberkati gereja yang ada di seluruh tanah air ini. Kami berdoa berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di Gereja Manasih maupun siapa yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tuhan memberkati setiap pergumulan-pergumulan, setiap impian-impian, harapan-harapan ke depan. Tuhan memberkati, Tuhan nyatakan sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa berkati umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang benar Tuhan sepanjang 1 minggu depan dan seterusnya. Setiap mau kecelakaan dan bentuk apapun, kuasa kegelapan, rencana jahat manusia, tangannya manusia, bencana alam dijauhkan, ditolak patahkan dalam nama Yesus. Bahkan wabah virus ini ditolak patahkan dalam nama Yesus. Tapi Tuhan tutup bungkus setiap umat Tuhan mengkuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan mengagar bentengi Tuhan, dan tiang api Tuhan menyertai sebagaimana Tuhan menyertai bangsa dari Israel keluar dari tanah Mesir. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Dan berkati ibadah kami minggu yang akan datang, sekaligus kami akan mengambil bagian dalam perjamuan. Berkati seluruh persiapan-persiapan, berkati seluruh pelayan Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Hamba berdoa biarlah kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas umat Tuhan, dan berkati sepanjang 1 minggu ke depan ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Dengarkanlah perkataan firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga umat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya dan berkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Alaikum, Besem Hamasiah.